Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hukum Hess atau cara menentukan delta H berdasarkan hukum Hess. Di pertemuan sebelumnya sudah dipelajari cara menentukan delta H berdasarkan percobaan, yaitu berdasarkan kalorimetri. Nah, pada tahun 1840, Henry Germain Hess melakukan serangkaian percobaan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Menurut Hess, perubahan entalpi atau delta H itu merupakan fungsi keadaan. Artinya, perubahan entalpi suatu reaksi itu hanya tergantung pada keadaan awal dan pada keadaan akhir dari suatu reaksi, tetapi tidak bergantung pada jalannya reaksi. Ya, jadi hanya bergantung pada awal dan akhirnya saja atau reaksi dan produknya saja. Contoh, reaksi pembakaran karbon menjadi gas karbon dioksida dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara langsung atau satu tahap, yang kedua dengan cara dua tahap. Cara yang satu tahap, ya, karbon dibakar dengan oksigen, hasilnya langsung menghasilkan CO2. Nah, delta H-nya itu adalah negatif 394 kJ, artinya reaksinya eksoterm dengan melepaskan kalor sebesar 394 kJ. Cara yang kedua, reaksi ini berlangsung dua tahap. Jadi karbon direaksikan dengan oksigen, ya tidak langsung menghasilkan CO2, tapi menghasilkan CO dulu atau gas karbon monoksida, ya, dimana di sini oksigennya kurang, ya. Makanya oksigennya di sini koefisiennya setengah, kalau ini koefisiennya 1, jadi menghasilkan CO. Ternyata delta H-nya itu sekitar negatif 111, ya, atau eksoterm dengan melepaskan kalor 111 kJ. Nah, setelah menghasilkan atau membentuk gas karbon monoksida, baru karbon monoksida ini direaksikan lagi dengan setengah oksigen lagi, baru menghasilkan CO2, ya. Nah, ternyata delta H-nya adalah negatif 283 kJ. Nah, perbedaan cara 1 dan cara 2, kalau cara 1 karbon direaksikan dengan oksigen langsung CO2, ya, karbon dioksida. Kalau cara yang kedua, C tambah oksigen menghasilkan CO dulu, kemudian CO direaksikan lagi dengan oksigen baru menghasilkan CO2, ya. Jadi keadaan awalnya dan keadaan akhirnya sama, yaitu ini C berubah menjadi CO2, ini juga C, keadaan akhirnya CO2, cuma reaksinya berlangsung dua tahap. Nah, ternyata hasilnya delta H-nya, ya, hasil penelitian delta H-nya ternyata sama dengan cara yang pertama dengan cara yang kedua. Nah, jadi kalau dijumlahkan delta H yang ini, ya, yang cara 2 ini, yang tahap pertama negatif 111 ditambah negatif 283, ternyata hasilnya adalah sama, yaitu negatif 394 kJ, ya. Nah, selain delta H-nya dijumlahkan, ternyata reaksinya juga harus dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkan reaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, zat yang dapat dijumlahkan itu adalah zat yang sama. Artinya zat yang sama itu misalkan oksigen dapat dijumlahkan hanya dengan oksigen, ya. CO dengan CO. Tidak bisa CO dijumlahkan dengan CO2, artinya zatnya harus sama. Yang kedua, jika zat yang samanya ada di satu ruas, maka ditambahkan. Jika zat yang samanya ada di ruas yang berbeda, maka dikurangi, ya. Nah, contoh misalkan gini. Ini yang bisa dijumlahkan itu adalah yang bisa dijumlahkan di sini adalah oksigen, ya. Nah, ini oksigen karena ada yang sama. Kemudian karbon monoksida atau CO. Nah, ini CO di sini sama, di sini juga sama. Jadi bisa dijumlahkan, ya. Nah, yang pertama kita menjumlahkan CO dulu. Nah, CO di sini, ya, CO di sini berbeda ruas. Nah, berarti ini nah, yang ini, jika zat yang samanya ada di ruas yang berbeda, ruas itu maksudnya yang ini CO-nya di sebelah kiri, ya, yang ini CO-nya di sebelah kanan. Itu
ruasnya berbeda, maka dikurangi. Cara menguranginya adalah lihat koefisien. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1, berarti 1 dikurangi 1, maka CO-nya habis. Ya. Nah, kemudian zat yang samanya adalah selain CO itu adalah oksigen, ini dan ini. Nah, kalau oksigen itu di ruas yang sama. Ini oksigen yang pertama dengan oksigen yang kedua ada di sebelah kiri tanda panah. Berarti itu artinya di ruas yang sama. Ya. Nah, kalau di ruas yang sama ketentuannya, nah ini satu ruas, maka ditambahkan. Yang ditambahkan itu adalah koefisiennya. Jadi setengah ditambah setengah itu jadi 1. Maka hasil penjumlahannya ya C yang ini karena tidak ada yang sama ya berarti langsung diturunkan ini C, kemudian ditambah. Nah, setengah ditambah setengah 1 ya, jadi O2-nya 1 ya. Koefisien 1 tidak perlu ditulis. Kemudian hasilnya ini sudah habis CO. Nah, ini CO2 ya, tidak ada yang sama berarti diturunkan langsung. Nah, ternyata setelah dijumlahkan reaksinya ya, reaksinya itu sama dengan yang satu tahap ya, atau yang cara satu yang tahap langsung, dan delta H yang ketika dijumlahkan negatif 111 ditambah negatif 283 itu adalah negatif 394 kJ sama dengan yang satu tahap ya. Jadi delta H itu tidak tergantung pada jalannya reaksi ya, ini walaupun jalannya reaksi dua tahap tetapi hasilnya sama dengan yang satu tahap ya. Jadi tidak bergantung pada jalannya reaksi tapi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan akhirnya ya menghasilkan CO2. Ini keadaan akhirnya menghasilkan CO2 walaupun ini dua tahap ya. Tapi delta H-nya sama. Berikutnya hukum Hess juga bisa dituliskan ya dalam bentuk siklus energi. Seperti ini. Siklus energi itu C tambah O2 tadi ada dua cara. Yang pertama tahap langsung, ini tahap langsung. C tambah O2 langsung menghasilkan CO2. Delta H-nya negatif 394. Nah, cara yang kedua dua tahap sebelum menghasilkan CO2. Menghasilkan gas karbon monoksida dulu atau CO. Delta H-nya adalah negatif 111. Kemudian CO direaksikan lagi dengan oksigen. Baru menghasilkan CO2. Ya, delta H-nya negatif 283. Nah, kalau dijumlahkan negatif 111 dengan negatif 283 adalah yang ini, negatif 394. Ya, jadi ini tahap langsung, ini dua tahap. Reaksi itu bisa juga terjadi atau berlangsung 3 tahap ya. Nah, kalau nanti di soal misalkan ini diketahui, nah negatif 111 ini diketahui, negatif 283 ini diketahui, yang ditanyakan adalah delta H yang ini ya. Caranya adalah tinggal dijumlahkan saja ya, tinggal dijumlahkan ini dan kemudian nanti di soal misalkan ini diketahui ya. Nah, ini juga diketahui, yang ditanyakan yang ini. Kalau yang ini ditanyakan berarti delta H yang ini negatif 111 ditambah berapa hasilnya harus negatif 394. Nah, ini bisa dicari. Tapi kalau panahnya berbeda misalkan, ini kan semuanya satu arah ya panahnya. Tapi kalau panahnya berbeda arah, misalkan ini panahnya ke sebelah kiri ya, maka delta H-nya cara menjumlahkannya si delta H ini harus dibalik dulu tandanya. Kalau negatif jadi positif. Kalau positif jadi negatif. Kenapa dibalik? Karena si panahnya harus juga dibalik ya. Kalau panahnya dibalik supaya jadi searah ya, maka delta H-nya atau tanda positif negatifnya juga dibalik. Jadi intinya bisa dijumlahkan kalau panahnya satu arah ya, ke kanan atau ke kiri. Kalau berbeda arah maka panahnya harus disatu-arahkan, dibalik. Artinya si tanda positif negatifnya akan berubah ya. Eksoterm jadi endoterm atau endoterm jadi eksoterm. Kemudian ada yang disebut dengan diagram tingkat energi. Ya, bentuknya seperti ini diagram. Ya. Nah, ini delta H dari 0 ke negatif yaitu ke bawah. Negatif 394 itu lebih kecil daripada negatif 111, jadi paling bawah. Nah, ini C tambah O2 bisa tahap langsung hasilnya CO2.
Dan delta H-nya ya ini tadi negatif 394 atau 2 tahap menghasilkan CO dulu ya, negatif 111. Baru CO direaksikan lagi dengan setengah oksigen, hasilnya CO2. Ya, nah di sini tidak ditulis delta H-nya negatif 283, tapi kalau dihitung selisihnya negatif 111 ke negatif 394 itu selisihnya adalah negatif 283 ya. Jadi ini negatif 283, ini negatif 111, jadi totalnya negatif 394 kilojoule. Contoh soal. Nah, berikut contoh soal tentang penentuan delta H berdasarkan hukum Hess ya. Diketahui delta H0F, CH4, CO2, dan H2O ya harganya segini. Yang ditanyakan adalah tentukan delta H berdasarkan hukum Hess dari reaksi CH4 plus 2O2 hasilnya CO2 plus 2H2O. Oke. Untuk menentukan delta H berdasarkan hukum Hess, ya kita harus merubah delta H0F ini menjadi persamaan reaksi. Nah, cara merubah delta H0F menjadi persamaan reaksi itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, ya, yaitu di entalpi molar. Nah, di sini adalah yang diketahui delta H0F. Delta H0F itu adalah perubahan entalpi pembentukan standar dari CH4. Nah, entalpi pembentukan standar dari CH4 kalau mau dirubah ke persamaan adalah CH4 dibentuk dari unsur-unsurnya yang paling stabil dalam keadaan standar. CH4 itu dibentuk dari C dan H. C stabil dalam bentuk 1, sedangkan H stabil dalam bentuk H2 ya. Nah, kemudian CH4 yang dibentuknya itu koefisiennya harus 1 ya, itu aturannya. Yang lain disesuaikan. Nah, C di kanan 1, di kiri 1 udah sama, H di kanan 4, di kiri 2. Berbeda. Nah, maka di kiri harus dirubah supaya jadi 4. Jadi 4 itu dengan cara merubah koefisien. Ya, berarti dikali 2 koefisien ini. Nah, delta H-nya lagi ditulis negatif 84 kJ per mol. Yang kedua, delta H0F CO2 ya. Jadi pembentukan standar CO2. CO2 dibentuk dari C dan O. C stabil dalam bentuk 1, O stabil dalam bentuk 2. Setarakan ya. Ini harus 1 CO2-nya. Koefisiennya C di kanan 1, di kiri 1 sama O di kanan 2, di kiri 2. Jadi udah sama ya, tidak ada yang perlu ditambahkan koefisiennya. Delta H-nya tulis negatif 394. Yang ketiga, pembentukan H2O. H2O dibentuk dari H dan O. H stabil dalam bentuk 2, O stabil dalam bentuk 2 juga. Ya. Nah, H2O-nya harus 1. H di kanan 2, di kiri 2, sama O di kanan 1, di kiri 2. Berbeda. Maka harus disetarakan. Yang disetarakannya itu yang ininya. Ya. Karena ini tidak boleh berubah, harus 1. Nah, di kanan 1, di kiri 2. 2 kali berapa supaya jadi 1? Maka koefisiennya adalah setengah. Ya, atau 1/2. Delta H-nya tulis lagi negatif 242 kJ per mol. Nah, pada intinya atau pada dasarnya adalah ketiga reaksi ini harus dijumlahkan. Tapi kalau dijumlahkan itu harus menghasilkan reaksi yang ini, reaksi yang ditanyakan. Nah, gimana caranya supaya dijumlahkan menghasilkan reaksi yang ditanyakan? Maka kita harus memeriksanya satu persatu. Contoh misalkan gini. Misalkan CH4 di soal yang ditanyakan, itu CH4-nya ada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan yang diketahui tahapan ini, yang 3 tahap ini reaksinya 3 tahap, CH4 itu ada di kanan. Itu berbeda, ya. Maka CH4 yang ini harus dirubah supaya di kiri. Kemudian yang berikutnya misalkan, ini CO2 di kanan, ini CO2 sama, ya. Udah sama di kanan. Kemudian H2O misalkan. Nah, ini H2O ada di sebelah kanan. Ini H2O-nya yang diketahui juga ada di sebelah kanan. Cuma ada perbedaan. Kalau yang ditanyakan H2O koefisien 2, kalau yang diketahui H2O koefisiennya 1. Maka harus dirubah. Ya, kenapa harus dirubah? Karena kalau tidak dirubah, ketika dijumlahkan tidak akan sama dengan yang ditanyakan ini. Contoh misalkan CH4 kalau tidak dirubah, itu kan di kanan, sedangkan ini di sebelah kiri. Nah, cara merubahnya adalah
Oke, yang pertama tahap yang pertama yang ini ya, yang pertama ini dulu. Nah, yang harus jadi acuan ya, harus ada satu zat yang jadi acuan. Yang jadi acuan itu adalah zat yang diketahui ada, yang ditanyakan ada. Nah, di sini yang jadi acuan adalah CH4. Kenapa? Karena CH4 di sini ada, yang ditanyakan ada. Oke. Caranya adalah kita lihat posisi CH4, diketahui CH4 itu ada di sebelah kanan tanda panah. Sementara yang ditanyakan ini ada di sebelah kiri. Nah, kita acuannya adalah ini yang ditanyakan harus gini ya. Nah, maka CH4 yang ada di kanan ini harus dirubah jadi di kiri. Artinya dirubah itu ya dibalik ya. Dibalik itu kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Nah, berarti yang pertama, ini perubahannya dibalik. Oke, sekarang reaksi yang kedua, yang ini. Ya. Nah, yang kedua ini, yang jadi acuan adalah CO2. Kenapa CO2? Karena CO2 ada di sini juga ada yang ditanyakan. Kenapa tidak O2? Nah, ini O2 ada, ini O2 ada. Ya. Kenapa tidak dipilih O2? Karena O2 itu banyak. Ya, ini ada O2, ini ada O2 ya. Jadi harus satu yang diketahui dan yang ditanyakan ya, berarti CO2. Oke, CO2 di sini ada di kanan. Ini juga ada di kanan sama. Koefisiennya ini 1, ini koefisiennya 1 sama ya. Jadi tidak perlu dirubah. Tetap reaksinya. Yang ketiga yang jadi acuan adalah H2O ya, bukan O2 karena O2 itu banyak. H2O di sebelah kanan yang diketahui. Yang ditanyakan H2O juga ada di sebelah kanan. Cuma koefisiennya berbeda. Yang diketahui koefisiennya ini 1, sementara yang ditanyakan itu koefisiennya 2. Maka acuannya harus seperti ini yang ditanyakan, koefisiennya harus 2. Maka 1 supaya jadi 2 koefisiennya itu maka harus dikali 2. Jadi perubahan yang ketiga ini adalah dikali 2. Oke, kita rubah satu persatu. Reaksi yang pertama dulu dibalik, artinya dibalik itu tinggal dibalik CH4 dari tadinya di kanan, jadi di kiri ya. Ini di kiri jadi di kanan. Oke. Nah, ini perubahannya ya. Tadinya CH4 itu di kanan jadi di kiri, kemudian tanda panah terurai ya. Hasilnya ini ya jadi di kanan C plus 2H2. Nah, maka delta H-nya juga berubah. Berubah itu kalau dibalik, negatif ini akan berubah jadi positif. Maka jadi positif 84. Oke, yang kedua tetap ini. Artinya tetap itu tidak dirubah. Tulis lagi. Tidak dirubah. Delta H-nya juga tidak dirubah. Yang ketiga dikali 2. Nah, dikali 2 itu koefisiennya semuanya dikali 2. Bukan 1, tapi semuanya dikali 2. Oke, berarti ini koefisien H2 ini dikali 2 ya, tadinya 1 berarti jadi 2H2 ditambah ini dikali 2, setengah kali 2 itu 1 ya, berarti O2 nya 1. Koefisien 1 tidak perlu ditulis, hasilnya ini jadi 2 karena dikali 2 plus 2H2. Delta H-nya ikut dikali 2 tapi tidak dirubah tandanya ya, karena tidak dibalik, hanya dikali 2 saja. Negatif 242 kJ per mol dikali 2 itu negatif 484 kJ. Nah, kemudian untuk membuktikannya kita harus menjumlahkan reaksinya ya. Aturannya seperti yang tadi. Yang dapat dijumlahkan itu zat yang sama. Kita cari dulu zat yang sama di sini. Zat yang samanya adalah C dengan C sama, O2 dengan O2 sama, H2 dengan H2 itu sama. Oke, kita jumlahkan satu persatu. Yang pertama C dulu ya. Oke, C ini ada, di sini ada, sama berarti kita lihat ruasnya. Ini ada di sebelah kanan, ini ada di sebelah kiri. Kalau berbeda ruas itu berarti dikurangi. Nah, lihat koefisiennya berarti ini 1 dikurangi 1 berarti habis. Kemudian H2 sama ini. Nah, H2 ini di sebelah kanan, ini H2 di sebelah kiri. Berarti dikurangi. Nah, ini kan koefisiennya 2, dikurangi 2. 2 dikurangi 2, habis juga. Yang sama berikutnya adalah O2. Nah, ini O2, ini O2, sama. Nah, kalau ini ruasnya sama, dua-duanya di sebelah kiri. Maka kalau ruas yang sama, itu ditambah.
ya. Nah, ini kan koefisiennya 1, ini 1, berarti 1 ditambah 1, nanti O2-nya jadi koefisiennya 2. Oke, kita turunkan, CH4 itu hanya ada 1, langsung turunkan, CH4 ditambah, nah ini 1O2 tambah 1O2 jadi 2O2. Hasilnya hanya ini ya, nah ini hasilnya CO2, langsung turunkan, plus 2H2O. Ya, ternyata sama, reaksinya sama dengan yang ditanyakan, berarti kita merubah tadi ya, itu berarti sudah betul. Nah, sekarang delta-nya tinggal dijumlahkan ya. Dijumlahkan positif 84 ditambah negatif 394 ditambah negatif 484. Itu hasilnya adalah negatif 794 kilojoule per mol ya. Oke, itu contoh soal yang pertama. Jadi hasilnya negatif 794. Contoh soal yang kedua. Nah, kalau tadi 3 tahap, yang ini 2 tahap. Cuma kalau yang tadi itu diketahuinya dari delta H0F, ini diketahuinya dalam bentuk persamaan reaksi. Diketahui persamaan termokimia ini, ya, hitunglah delta H untuk reaksi yang ini nih. Nah, ini ada 2 tahap ya. Caranya sama, supaya dijumlahkan tahap 1 dengan tahap 2 hasilnya seperti yang ditanyakan, kita harus memeriksanya satu persatu. Oke, sekarang reaksi yang pertama ya. Lihat reaksi yang pertama, yang menjadi acuan dalam reaksi yang pertama itu adalah harus di sini ada, di sini ada. Nah, yaitu S ya. Nah, ini S ada, ini S ada. Jangan oksigen. Kenapa? Kan oksigen ada semuanya nih. Oksigen ada, oksigen ada, oksigen ada. Jadi harus masing-masing satu. Nah, berarti S. Oke. S ini lihat posisinya, ini ada di sebelah kiri tanda panah. S yang ini juga sama, ada di sebelah kiri yang ditanyakan nih. Acuannya ini. Cuma berbeda. Kalau ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Yang jadi acuan harus yang ditanyakan yang ini. Ya. Jadi, 1 kali berapa supaya jadi 2, maka perubahannya dikali 2. Jadi yang jadi acuan itu yang ditanyakan. Nah, nanti kalau misalkan di soal yang lain ada yang seperti ini, misalkan ya, ini diketahuinya koefisien 2, tapi yang ditanyakan itu koefisiennya 1. Nanti jawabannya bukan dikali 2, ya, tapi dibagi 2 atau dikali setengah. Jadi tetap yang jadi acuan itu adalah yang ditanyakan. Oke, berikutnya reaksi yang kedua yang jadi acuan adalah SO3 ya. Nah, ini SO3 ada di sini ada. SO3 yang diketahui itu di sebelah kiri, yang ditanyakan di sebelah kanan. Nah, berarti perubahannya dibalik. Koefisiennya sama ya, ini 2, ini 2. Nah, kalau misalkan di soal yang lain ada yang seperti ini, tapi koefisiennya berbeda. Ya, misalkan ini 2, ini 4. Nah, perubahannya bisa 2 kali. Ya dibalik, ya dikali 2. Ya, cuma ini koefisiennya sama. Ya, jadi perubahannya itu bisa 2 kali. Dibalik, dikali, atau dibalik, dibagi. Ya, tergantung yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita tulis lagi persamaan yang sudah dirubah. Yang pertama ini kali 2. Koefisiennya dikali 2 semuanya. Ini jadi 2S ya. Yang ini jadi 2O2. Ini hasilnya jadi 2SO2. Delta H-nya ikut dikali 2 ya. Negatif jadi negatif 600. Berikutnya reaksi yang ini tetap ya. Dibalik ya. Reaksinya dibalik. Dibalik itu ini jadi di sebelah kiri. SO2 ya, 2SO2 ditambah O2 hasilnya 2SO3. Delta H-nya ya dibalik. Dari positif 190 jadi negatif 190. Kemudian dijumlahkan. Apakah sama dengan yang ditanyakan atau tidak? Kayak kita buktikan. Yang sama itu adalah oksigen dan SO2. Oke, kita SO2 dulu. SO2 ini kanan, ini di kiri ya, koefisien 2. Cuma berbeda ruas ya, berarti dikurangi. Artinya 2 dikurangi 2 habis ya. Kemudian
Kalau S yang ini tidak ada, yang sama berarti diturunkan 2S ditambah. Nah, oksigennya sama, cuma ruasnya juga sama. Berarti ditambah 2 ditambah 1. Jadi 3O2. Hasilnya ini 2SO3. Ternyata reaksinya setelah dijumlah sama dengan yang ditanyakan, berarti perubahan tadi betul. Nah, deltanya tinggal dijumlahkan. Negatif 600 ditambah negatif 190 itu negatif 790 kJ per mol, ya itu caranya. Kemudian, nah berikutnya, selain menggunakan hukum Hess, ternyata bisa juga menentukan delta H itu berdasarkan data delta H0F atau berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Berarti ini syaratnya delta H0F-nya harus diketahui, seperti yang contoh satu tadi. Nah, rumusnya adalah delta H sama dengan sigma atau jumlah dari delta H0F produk, ya, atau hasil reaksi dikurangi sigma dari delta H0F reaktan atau reaksi. Atau produk itu ada di sebelah kanan tanda panah, ya. Sigma dari delta H0F kanan dikurangi sigma dari delta H0F kiri. Nah, ini misalnya ini ada reaksi ini. Nah, ini reaksinya di mana M, N, P, Q itu adalah koefisien reaksi dalam bentuk angka. A, B, C, D, A, D, dan CB itu adalah zatnya. Maka delta H-nya adalah ini sigma. Sigma itu jumlah, ya. Nah, ini kanan dulu. Nah, yang di kanan itu kan reaksinya adalah AD plus CB, ya. Nah, berarti delta H0F AD dikali koefisien, ya. Ini juga dikali koefisien, dikurangi yang sebelah kiri dikali koefisiennya. Nanti di contoh lebih mudahnya, ya. Ini contohnya. Contoh soal. Yang ketiga, diketahui delta H0FCH4, delta H0FCO2, delta H0FH2O. Ya, ini soalnya sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Cuma bedanya, kalau soal yang pertama tadi berdasarkan hukum Hess, yang ini berdasarkan data delta H0F. Nah, kita periksa apakah delta H-nya sama dengan kedua cara itu, ya. Nah, kalau menggunakan data delta 0F, maka rumusnya yang tadi. Sigma kanan, delta H0F-nya dikurangi sigma kiri. Oke, sekarang kita cari dulu reaktannya. Reaktan itu ada di kiri, ya. Nah, berarti reaktannya itu adalah ini. Di kiri itu CH4 dan O2 itu reaktan. Oke. Syaratnya untuk menentukan delta H berdasarkan data delta H0F, berarti di soal itu harus diketahui delta H0F-nya, ya. Nah, ini delta H0F-nya kebetulan diketahui, berarti bisa menggunakan data berdasarkan data delta H0F. Oke. Kita cari dulu yang di sebelah kiri atau reaktan. Yang pertama, reaktan ini adalah CH4. Koefisien CH4 ini udah setara, koefisiennya 1, ya. Jadi ini sudah setara. Kalau belum setara, ya disetarakan dulu. 1 berarti caranya 1 dikali delta H0F CH4. 1 ini dari mana? Dari koefisien. Sama dengan kita masukkan 1 dikali CH4 itu delta H0F-nya negatif 84 kJ per mol. 1 dikali negatif 84 ya tetap negatif 84. Yang kedua adalah O2. Nah, reaktan yang kedua adalah O2. O2 itu koefisiennya ada 2. Berarti 2 dikali delta H0FO2 sama dengan, nah di soal ini tidak diketahui delta H0FO2. Kenapa tidak diketahui? Karena O2 itu adalah unsur bebas atau molekul diatomik ini, O2. Nah, unsur bebas, delta H0F-nya sama dengan 0. Unsur bebas itu seperti O2, Cl2, H2, F, ya, atau C itu adalah unsur bebas, atau unsur bebas itu yang tidak berikatan dengan unsur yang lainnya. Oksigen ini tidak berikatan dengan unsur yang lain, tapi berikatan dengan O lagi, ya. Itu dianggap unsur bebas. Kenapa unsur bebas delta H0F-nya 0? Karena unsur bebas, ya, itu tidak dibentuk. Artinya di alam itu sudah dalam bentuk O2. Nah, kalau tidak dibentuk, ya maka tidak akan ada energi yang
diperlukan atau yang dilepaskan untuk membentuknya. Beda dengan CH4. Ya, CH4 itu dibentuk dari C dan H, maka diperlukan energi atau akan dibebaskan energi dalam pembentukannya. Ya, kalau O2 itu sudah dalam bentuk O2, maka unsur bebas itu delta H0F-nya sama dengan 0 ya. Jadi 2 dari koefisien ini dikali 0 sama dengan 0. Dijumlahkan jadi negatif 84. Nah, ini adalah sigma dari reaktan delta H0F-nya. Berikutnya kita cari sigma delta H0F produk atau hasil reaksi di sebelah kanan. Produk itu ada dua, CO2 dan H2O. CO2 koefisiennya 1, maka 1, nah ini dari koefisien CO2 dikali delta H0F CO2, nah di soal ini 1 dikali negatif 394 sama dengan negatif 394. Kemudian H2O-nya ada 2, ya berarti 2, ya koefisiennya, dikali delta H0F, H2O sama dengan 2 dikali negatif, nah ini H2O itu, nih, negatif 242 sama dengan negatif 484, dijumlahkan. Jadi, negatif 878 kJ per mol. Jadi ini sigma delta H0F produk, ini sigma delta H0F reaktan. Nah, di rumus yang tadi, delta H itu sama dengan sigma delta H0F produk dikurangi sigma delta H0F reaktan atau kanan dikurangi kiri. Sama dengan produknya yang ini. Ya, negatif 878 dikurangi negatif 84. Dikurangi negatif. Dikurangi negatif, negatif itu jadi positif. Negatif 878 tambah 84 sama dengan negatif 794 kJ per mol. Ternyata hasilnya sama. Negatif 794 dengan cara hukum Hess di contoh soal yang pertama tadi. Jadi bisa menggunakan ini, bisa menggunakan hukum Hess. Tapi syaratnya, kalau menggunakan delta H0F, maka si data delta H0F-nya harus ada ya. Nah, ini tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama, ini nomor 1. Nah, ini diketahui delta H0F, delta H0F, delta H0F. Hitunglah A. Hitunglah delta H0C. Delta H0C itu pembakaran standar. Nah, pelajari lagi yang untuk mengerjakannya, berarti kita harus menuliskan reaksi pembakaran standar dari C3H8. Nah, ini juga, nah yang A itu berdasarkan hukum Hess, berarti yang ini juga harus dirubah dulu ke bentuk persamaan reaksi. Yang ini harus dirubah ke bentuk persamaan reaksi. Yang nomor B, hitunglah delta H0C sama, tapi dengan cara pembentukan standar ya, data entalpi pembentukan standar atau delta H0F ya, contoh yang ketiga tadi. Nah, kalau menggunakan yang B ini tidak perlu dirubah ke persamaan reaksi, tapi yang ditanyakannya yang ini harus dirubah ke persamaan reaksi. Ini beda ya. Kalau diketahui delta H0F, ini yang ditanyakan adalah delta H0C atau pembakaran. Nomor C. Berapa kalori yang dilepaskan jika 10 gram C3H8 dibakar sempurna? Nah, ini perbedaannya dengan yang nomor B. Kalau nomor B itu kan, atau nomor A dan nomor B itu pembakaran standar, artinya satuan akhirnya nanti kilojoule per mol. Nah, kalau nomor C satuannya kilojoule per mol, rubah jadi kilojoule saja, tidak perlu per mol. Nah, berarti molnya kita harus mengalihkannya dengan mol ya. Nomor C ini molnya dari mana? Nah, dari 10 gram yang ini. Kemudian nomor 2, hitunglah delta H untuk reaksi yang ini, diketahui ini. Nah, kalau nomor 2 itu ada 4 tahap ya. Nah, ini berdasarkan hukum Hess ya. Nomor 2 itu berdasarkan hukum Hess saja ya, karena ini diketahuinya dalam bentuk persamaan reaksi. Kemudian ini nomor 3. Nah, ini juga berdasarkan hukum Hess ya, yang ditanyakan ini diketahui 3 tahap ini. Kemudian nomor B-nya gambar siklus tingkat energinya. Jadi setelah Anda mengerjakan nomor A, gambar siklusnya ya, siklus seperti contoh tadi. Kemudian nomor 4,
Nah, ini siklus. Ya, siklus itu seperti ini. Nomor 4 itu sudah diketahui siklusnya. Yang ditanyakan berdasarkan hukum Hess, tentukan perubahan entalpi pada delta H3. Delta H3 itu posisinya ini nih, yang belum diketahui. Ini arah panahnya berbeda ya. Ini sudah searah, ini searah ya. Nah, ini berbeda arah yang delta H3 ini. Tadi udah dijelaskan. Kemudian nomor 5. Nah, siklusnya sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah entalpi dari NH3 tambah HCl, hasilnya NH4Cl ini. NH3 tambah HCl, hasilnya NH4Cl. Berarti ini yang ditanyakan. Ya, diketahui ini dan ini. Ini juga arah panahnya berbeda ya. Jadi harus disamakan dulu arah panahnya. Oke. Tugas ini harus dikerjakan ya. Harus dikerjakan sendiri ya, karena ini untuk latihan. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini hukum Hess. Nanti pertemuan berikutnya energi ikatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.